Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan keempat untuk kelas 8. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah walhiqna bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tentang perkembangan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, Ibu bacakan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengklasifikasikan perkembangan atau kemajuan administrasi pemerintah, militer, dan kebijakan politik. Kemudian, siswa dapat menjelaskan kemajuan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik pada masa Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir ialah siswa dapat menyimpulkan kemajuan atau perkembangan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama ialah perkembangan administrasi pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, dalam hal ini ada 10 pembaharuan yang dilakukan oleh penguasa atau khalifah Daulah Abbasiyah. Yang pertama ialah mengangkat wazir. Wazir adalah koordinator atau orang yang membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, di sini ada dua macam wazir atau wizaraat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wizaraat tanfiz, yaitu untuk sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang kedua adalah wizaratut tahwid atau parlemen kabinet atau pemerintahan atau sistem kabinet parlementer. Kemudian wazir ini dibantu oleh 5 departemen atau seperti dewan. Yang pertama ialah Diwanul Harij, adalah departemen luar negeri, Diwanul Ziman, kemudian ada Diwanul Jundi, Diwanul Aqarah, dan Diwanul Rasail. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 25 ya sambil dibaca. Kemudian yang kedua ialah mengangkat sekretariat negara. Nah, di sini sekretariat negara atau Diwanul Kitabah dipimpin oleh seorang Raisul Kutab atau sekretariat negara dan dibantu oleh beberapa sekretaris sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 pembagian lagi ya. Yang pertama ada Katibul Rasail, kedua ada Katibul Kharaj, kemudian ada Katibul Jundi dan Katibul Kurtah, dan yang terakhir ialah Katibul Kadala. Ibu tahu di sini banyak pembagiannya. Ibu tidak meminta kalian untuk menghafal, jadi cukup dengan kalian membaca dan mengulang-ulang pembacaan atau pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya yang ketiga ialah membentuk Mahkamah Agung yang dilakukan oleh penguasa dalam membangun kemajuan administrasi pemerintahan. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang hukum seperti berikut. Yang pertama adalah Al-Qadi, bertugas mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadi. Kemudian yang kedua adalah Al-Hisbah, yaitu bertugas mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustahsib. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ialah An-Nazar fi Mazalim, bertugas mengadili tingkat banding. Setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hisbah, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Kemudian yang keempat adalah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang kelima ialah membentuk Nidhamul Idari Al-Markazi. Membentuk Nidhamul Idari Al-Markazi adalah sentralisasi wilayah dengan cara wilayah jajahan dibagi dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Kemudian yang keenam ialah membentuk Amirul Umara. Amirul Umara adalah panglima besar angkatan perang Islam untuk menggantikan posisi khalifah dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat, misalnya perang, maka yang menggantikan khalifah ialah Amirul Umara. Kemudian yang ketujuh ialah memperluas fungsi Baitul Mal. Nah, untuk memaksimalkan fungsi Baitul Mal, maka dibentuk 3 dewan. Yang pertama adalah Dewanul Khazanah yang bertugas mengurusi keuangan negara. Kemudian ada Diwanul Al-Azra'u yang bertugas mengurusi kekayaan negara.
Jadi beda ya antara keuangan negara dengan kekayaan negara. Kemudian yang ketiga adalah Diwan Hazainus Hila yang bertugas untuk mengurus perlengkapan angkatan perang. Kemudian yang ketujuh ialah menetapkan tanda atau lambang kebesaran. Even kalau di Indonesia tuh kita punya lambang Bhinneka Tunggal Ika dengan lambangnya atau simbolnya adalah burung Garuda. Selanjutnya ialah membentuk organisasi kehakiman. Khalifah Al-Mansur membentuk organisasi kehakiman dan menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Organisasi kehakiman yang dibentuk adalah Kion Qadli Quda atau Mahkamah Agung dan As-Sufah Al-Qadaliyah atau Jabatan Kejaksaan. Kemudian ada Qudah Al-Qalim, hakim provinsi yang mengetahui pengadilan tinggi. Kemudian ada Qudlah Al-Amsar, yaitu hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri. Kemudian yang terakhir ialah membentuk jawatan pos. Jawatan pos ini sudah ada sejak masa dinasti Umayyah. Kemudian ditingkatkan lagi peranannya dalam tambahan tugas. Nah, jika pada masa dinasti Umayyah hanya sekadar bertugas mengantarkan surat, maka pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah, jawatan pos ini ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi yang berada di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya lanjut ke kemajuan sistem politik dinasti Abbasiyah. Nah, dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Antara lain, yang pertama ialah dengan wilayah Andalusia atau Spanyol, yang waktu itu adalah rajanya Raja Frank. Tujuannya untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua ialah dengan negara Afrika, yaitu bagian Afrika Barat, yang tujuannya ialah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian kebijaksanaan politik yang dijalankan dinasti Abbasiyah itu ada 5. Ibu bacakan ya. Yang pertama ialah menindak keras terhadap keturunan Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, lebih mementingkan keturunan Persia dan Arab, karena pada masa Daulah Abbasiyah ini seperti kita ketahui ada 2 pengaruh. Yang pertama ada pengaruh Persia dan ada pengaruh Turki. Kemudian yang ketiga ialah Baghdad dijadikan sebagai ibu kota yang terbuka, di mana di Baghdad ini dijadikan sebagai kota pusat perkembangan baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ilmu pengetahuan. Kemudian Khalifah mengakui sepenuhnya kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia. Hal ini digunakan atau hal ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan Daulah Abbasiyah itu sendiri. Kemudian yang terakhir ialah kebijaksanaan terhadap kelompok agamawan yang menggunakan agama sebagai alat untuk menumbangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir ialah kemajuan di bidang militer. Nah, di sini terbagi menjadi 5 periode. Nah, pada bagian periode-periode ini sebenarnya sudah kita bahas di materi periodisasi Daulah Abbasiyah, cuman kita bahas lagi pada hari ini. Dan sini ada 5 periode. Periode yang pertama ialah terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Nah, pada masa atau periode awal ini atau periode 1 ini, dinasti atau Daulah Abbasiyah mencapai keemasan. Masyarakat berada di tingkat kemakmuran tertinggi dan terjadi perkembangan filsafat serta ilmu pengetahuan Islam yang pesat. Nah, periode ini disebut juga sebagai periode pengaruh Persia. Nah, periode yang kedua yaitu terjadi pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Nah, periode kedua ini disebut sebagai periode pengaruh Turki I. Periode ini dimulai dengan Khalifah Al-Mutawakkil, di mana khalifah ini dikenal sebagai khalifah yang lemah karena orang-orang Turki berbuat sekehendak mereka dan ikut campur dalam pergantian khalifah serta sistem pemerintahan di Daulah Abbasiyah. Kemudian periode yang ketiga terjadi pada tahun 946 sampai 1075 Masehi. Nah, disebut sebagai pengaruh Persia yang kedua. Khalifah pada masa ini hanya sebagai simbol dan politik tidak stabil karena terjadi perebutan jabatan Amir al-Umara. Kemudian periode yang keempat terjadi pada tahun 1075 sampai 1225.
Nah, pada periode keempat ini disebut sebagai pengaruh Turki yang kedua, di mana Bani Seljuk yang merupakan golongan dari Turki ikut berperan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan pada masa Khalifah An-Nasir berhasil membentuk tentara yang kuat. Kemudian pada periode yang kelima atau periode yang terakhir, yaitu terjadi pada tahun 1225 sampai 1258 Masehi. Nah, pada periode ini tidak ada lagi pengaruh-pengaruh yang masuk di Daulah Abbasiyah. Namun kekuatan politik maupun militer sudah lemah, sehingga daerah kekuasaan Abbasiyah hanya di Irak dan sekitarnya. Dan akhirnya pada tahun 1258 dinasti atau Daulah Abbasiyah mengalami kehancuran. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai perkembangan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik pada masa Daulah Abbasiyah. Kalau kalian kurang memahami, kalian bisa repeat this video atau mengulang-ulang kembali videonya. Kalian juga bisa bertanya kepada Ibu jika ada sesuatu hal yang belum bisa kalian pahami. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bacakan terlebih dahulu kesimpulannya ya. Yang pertama adalah di bidang administrasi terdapat 10 pembaharuan yang dilakukan oleh penguasa atau khalifah dinasti Abbasiyah. Kemudian di bidang politik, mereka menjalin 5 hubungan baik dengan negara lain. Kemudian yang terakhir di bidang militer dan politik terbagi menjadi 5 periode yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, seperti biasa Ibu sudah mengirimkan link tugas untuk kalian jawab. Jangan sampai lewat dari waktunya ya. Ibu harap kalian bisa memahami itu. Kemudian jangan lupa juga untuk membaca materi-materi yang sudah kita pelajari, dan membaca juga materi-materi yang akan kita pelajari minggu depan khususnya, yaitu mengenai perkembangan bidang sosial dan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, walhiqna bissolihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.